Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali merenungkan bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Dan saya belajar dari alam yang ada di sekitar kita. Setiap pagi ada begitu banyak burung berkicau, bernyanyi di sekitar gereja ini. Dan saya senang sekali. Burung-burung itu berkicau terutama karena mereka menyambut pagi. Mereka mengungkapkan perasaannya, bersukacita menyambut hari yang baru. Ada yang mendengarkan atau tidak tetap berkicau, tetap bernyanyi. Suaranya dinilai baik atau tidak baik, tetap bernyanyi. Karena bernyanyi, berkicau, itu adalah ekspresi dirinya. Melekat pada hakikatnya sebagai burung. Memang burung itu berkicau. Mau didengarkan atau tidak dia berkicau. Untuk itulah dia diciptakan. Nah, lalu saya berpikir, bagaimana dengan kita manusia? Untuk apa kita diciptakan? Apapun yang terjadi di dalam hidup kita harus bagaimana? Seperti burung itu, tetap bernyanyi, didengarkan, tidak didengarkan, tetap berkicau, dinilai baik atau merdu atau tidak baik, tetap berkicau. Untuk itulah dia diciptakan. Dia berkomunikasi dengan berkicau, dia mengungkapkan diri dengan berkicau, dia menunjukkan hakikatnya sebagai burung ya dengan berkicau itu. Kalau seekor anjing, mereka mengungkapkan dirinya dengan menjadi hamba bagi seorang tuan manusia. Dia setia, dia mengasihi, dia memikirkan satu-satunya dan melindungi, menjaga, menghibur, menyenangkan tuannya. Itu memang seekor anjing diciptakan untuk itu. Kalau manusia bagaimana? Anda dan saya dalam keadaan apapun bagaimana? Menurut saya, hati kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Kita belum bisa beristirahat dalam damai sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Nah, itu yang paling pokok. Jadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Untuk itu kita diciptakan. Itulah yang membuat kita bahagia. Kita dipuji atau tidak dipuji, mengarahkan hati kepada Tuhan. Beristirahat di dalam Tuhan. Karena hati kita akan terus gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Santo Agustinus mengatakan hal itu. Dan itu benar. Anda berjuang, Anda bekerja, Anda mengasihi, Anda berelasi, tetap akan gelisah dan tidak pernah puas sebelum sungguh-sungguh hati kita itu beristirahat di dalam Tuhan. Karena itu apa yang kita lakukan seharusnya menuntun dan mengarahkan hati kita supaya bisa beristirahat di dalam Tuhan. Bagaimana kita beristirahat di dalam Tuhan? Dengan mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Dan hati kita diciptakan untuk mengasihi, bukan untuk yang lain. Karena kita diciptakan secitra dan segambar dengan Tuhan. Maka apapun yang terjadi, keep loving. Mencintai saja. Dipuji, tidak dipuji, mencintai. Kalau sudah mencintai, murnikanlah cinta itu. Karena itulah kita beristirahat di dalam Tuhan. Dan kita akan selalu gelisah sebelum mencintai secara unconditionally. Maka apapun yang terjadi, ada orang yang tahu atau tidak, keep loving, tetaplah mencintai. Dipuji atau tidak dipuji, murnikanlah cinta kita. Dengan cara itu kita beristirahat di dalam Tuhan. Dengan cara itu kita mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan. Persoalannya, seringkali kita tidak mengenal Tuhan, tetapi mengenal pikiran kita sendiri tentang Tuhan. Dan itu disebabkan oleh masa lalu kita. Seringkali kita menganggap Tuhan itu seperti hakim, polisi, yang mengawasi kita kalau buat salah langsung dihukum. Itu pengalaman kita.
bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya tidak seperti itu. Ada wanita yang kedapatan berzina, dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini wanita ini kedapatan berzina. Menurut hukum Musa dia harus dihukum mati dengan dilempari batu. Bagaimana pendapatmu? Tuhan tetap menulis dan tidak menghakimi. Yang tidak berdosa silahkan melempari lebih dulu. Dan satu persatu mereka pergi. Dan Tuhan tidak menghukum. Pergilah, aku tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, mengenal Tuhan secara benar. Bukan berdasarkan pengalaman masa lalu. Tidak. Seringkali kita juga keliru mengenal Tuhan. Dan itu kita wariskan kepada anak-anak kita. Awas ya, kalau kamu tidak belajar Tuhan marah. Duh, Tuhan marahi anak kecil yang tidak belajar. Enggak begitu. Enggak begitu. Tuhan bukan pemarah. Tuhan pemarah itu kalau kita tidak jujur dengan diri sendiri. Munafik. Nah, Tuhan marah itu. Karena kenapa? Kemudian kita tidak bisa bertumbuh. Maka penting sekali proses batin, proses pikiran kita yang semakin hari semakin mengenal Tuhan secara benar. Maka apa yang kita lakukan, mau beribadah, mau berdoa, mau bekerja, mau berelasi, mau berkomunitas, harusnya makin mengenal Tuhan. Pertanyaannya sama dan tetap, siapakah Tuhan bagi kita? Nah, itu yang penting. Karena itu yang menentukan. Kalau kita memandang Tuhan sebagai sahabat yang sungguh menemani kita ketika kita mengalami derita, ketika mengalami keterpurukan, juga ketika kita bersuka cita, kita bersyukur, maka kemudian hidup kita juga penuh dengan sukacita, penuh syukur, dan tidak mudah menyerah karena Tuhan dialami secara konkret sebagai sahabat yang selalu menemani, Immanuel. Nah, tergantung konsep kita, keyakinan kita, gambaran dan pengenalan kita tentang Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan sebagai pribadi yang ada di dalam diri kita dan di dalam diri setiap orang, maka kemudian kita tidak mudah menghakimi orang lain, bahkan tidak mudah menghina orang lain. Nah, Tuhan ada di sana ya. Nah, kalau saya menghina orang itu kan berarti menghina Tuhan juga. Itulah keyakinan kita, konsep kita, pandangan kita harus terus-menerus bertumbuh, makin mengenal Tuhan. Sedemikian rupa sehingga mengalir dalam hidup kita yang konkret. Dan kalau kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan, kita nggak khawatir. Karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu bisa berbuat apa saja. Tuhan itu ada di mana-mana dan selalu menemani kita. Tidak ada yang terlewatkan di mata Tuhan. Dan Tuhan peduli, maka kita tidak khawatir. Maka mengenal Tuhan lebih pada pengalaman konkret, bukan konsep. Tuhan itu Allah dan manusia, ya benar dan bagus. Tetapi konkretnya gimana? Apakah Tuhan sungguh-sungguh Tuhan dalam hidup kita yang nyata, sehingga kita tidak terlalu khawatir. Karena Tuhan peduli, Tuhan menemani, Tuhan mengampuni, Tuhan menyelamatkan. Dan kita tetap mencintai, karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Yang lainnya adalah sarana. Dilihat atau tidak dilihat, ya tetap mencintai. Karena dengan cara itu kita beristirahat di dalam Tuhan. Dan kemudian kita memperoleh damai sejahtera. Yang sering terjadi adalah pengalaman masa lalu membuat kita mempunyai gambaran yang kadang-kadang kurang tepat tentang Tuhan dan tentang diri kita sendiri. Lalu mencari Tuhan di tempat yang salah, di luar sana. Padahal Tuhan ada di dalam diri kita dan ada di dalam diri setiap orang, di dalam setiap unsur alam semesta ini. Karena Tuhan Maha Kuasa, sempurna, ever present, selalu hadir di mana-mana. Dan karena itu kita bisa menemukan Tuhan pertama-tama di dalam diri kita sendiri. Karena itu cintailah sesama kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Karena Tuhan ada di sana. Dan terutama Tuhan itu menyamakan diri kepada orang miskin.
Apapun yang kalian lakukan kepada saudaramu yang hina ini, kamu lakukan untuk aku. Maka dengan orang miskin kita tidak boleh merendahkan. Justru menghargai, respek. Kita sendiri orang miskin. Kita tidak punya apa-apa. Semuanya dari Tuhan. Maka kita harus respek kepada sesama kita, terutama yang miskin, menderita, dan juga berkekurangan. Karena merekalah yang dipilih oleh Tuhan. Nah, seringkali pengalaman masa lalu, sekali lagi pengalaman masa lalu membuat kita keliru. Kalau ada orang kaya, pakai cincin emas, mobil bagus, rumahnya besar, jabatannya tinggi, ayo monggo silahkan. Hormat. Tapi sama orang miskin, yang biasa-biasa saja, dilihat pun enggak. Nah, keliru. Itu berarti kita memandang Tuhan secara keliru. Padahal sering, tidak selalu loh ya. Yang kadang-kadang membuat kita hidupnya susah, itu justru orang yang berkuasa. Orang yang mempunyai banyak. Karena kemudian bisa melakukan apa yang mereka mau. Seringkali, tidak selalu. Tetapi orang miskin kadang-kadang justru mengalah, diam saja, manut. Nah gitu, sering juga, banyak juga orang miskin yang ngeyel, yang jelei ya banyak. Sama. Tetapi yang paling penting adalah kita mengasihi dan memperhatikan Tuhan yang hadir di dalam diri setiap kita, dan karena itu menghargai martabat manusia. Makin mengasihi, makin peduli, dan dengan cara itu kita memberi kesaksian tentang Tuhan yang kita imani. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang selalu menemani kita, yang ada di dalam diri kita. Maka apapun yang terjadi, tetap mencintai. Keep loving. Apapun yang terjadi, tetap berusaha mengarahkan hati kepada Tuhan. Seperti burung, apapun yang terjadi tetap bernyanyi, tetap berkicau. Karena untuk itu kita diciptakan. Dan kita harus tetap mengasihi, karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.